Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majlis Syarah Aqidah Tahawiyah. Qala al-muallif rahimahullah, wa ta'ifatun dhannat anna lafzal wujud yuqalu bil ishtirakil lafzi. Sebagian orang mengira bahwa lafaz wujud adalah dikatakan juga lafaz yang ishtirak. Wa kabaru uqulahum, mereka mengingkari akal mereka. Fa inna hazil asma' ammatun qabilatun litaqsim. Karena istilah ini atau nama seperti ini adalah umum yang mungkin untuk dibagi. Seperti dikatakan orang maujud yang qasim ila wajib wa mungkin. Hal yang ada ini dibagi kepada dua, yaitu wajib dan mungkin. Maksudnya wajib binafsihi. Itu yaitu Allah, ya. Kemudian mungkin maksudnya makhluk di sini. Yang wujud itu ada dua, itu Allah dan makhluk. Ini yang maksudnya di sini. Wa qadim wa hadits, ini juga istilah mutakalimin semuanya. Wajib, mungkin, qadim, wa hadits, ini istilah mutakalimin, bahkan ini adalah istilah orang-orang ahli filsafat dalam mengistilahkan menyebutkan Allah atau makhluk. Mereka pakai istilah wajib, mungkin, wa qadim, wa hadits. Kenapa mereka pakai istilah ini? Karena memang muqaddimah atau teori yang mereka pakai untuk menggunakan istilah ini adalah memang berdasarkan wajib. Karena mereka mengatakan wajib wujud binafsihi, wajib bighairihi. Itu kata mereka. Jadi Allah itu wajib adanya dengan zatnya sendiri. Kemudian mereka katakan adapun makhluk adalah kepada mereka berdasarkan ciptaan yang lainnya. Itu Allah berdasarkan kekuatan yang lain, itu maksud mereka. Ya mungkin, tidak wajib. Itu mereka katakan. Qadim umpamanya. Mereka katakan bahwa Allah itu awal, maksudnya di sini di antara nama Allah tidak ada namanya qadim, tapi para ulama mengatakan bahwa nama Allah yang sahih yang seperti yang disebut dalam Al-Qur'an adalah wal awwal wal akhir. Kemudian wahadits, itu istilah-istilah yang mereka gunakan. Wa mawridu taqsim mustarikun bainal aqsam, ya, yang mana pembagian ini bergabung di antara bagian-bagian lainnya. Wa lafzul mushtarak kal lafzil mushtari. Seperti lafaz-lafaz itu dibagi juga oleh ulama. Yang pada saat ini nggak ingat ana lagi bagian lafaz itu, ada lafaz mushtarak, ada lafaz Syekhul Islam itu yang membagi lafaz-lafaz ini semakin 4 juga, mirip dengan pembagian kemarin itu wujud. Jadi lafaz itu terbagi juga. Di antara di sini adalah lafaz mushtarak, pembagian di antara pembagian lafaz itu. Seperti kalimat mushtari. Mushtari dalam bahasa Arab adalah artinya mempunyai dua makna. Mushtari diartikan sebagai orang yang membeli, orang yang membeli. Dan juga digunakan untuk lafaz nama, salah satu nama bintang. Di antara nama bintang dalam bahasa Arab adalah namanya mushtari. Dalam bahasa Indonesia mushtari itu apa? Venus apa? Kalau nggak salah. Wallahu alam apa dalam terjemah bahasa Indonesia. Ya, itu. Jadi tidak mesti sama nama, sama bentuk, ini yang dimaksudkan muallif di sini. Jadi karena lafaz itu memang mustarak kadang-kadang, tapi maknanya tidak sama. Lafaz mustarak. Di antara contoh diberikan oleh muallif adalah ain, kata-kata ain. Ya. Yang saat ini wallahu a'lam, ya subhanallah, lupa antum bagi lafaz itu, tapi di antara contoh lafaz mustarak juga adalah kata-kata ain. Jadi ain. Jadi ain bisa ditilahkan ainul ma, bisa berarti air. Ain bisa berarti jasus. Jadi adalah artinya apa? Intel. Ainul sultan umpamanya. Ini adalah jasus. Atau ain firasi, yaitu ain mata manusia sendiri. Dalam bahasa Arab kata ain itu banyak itilahnya. Ini lafaz mustarak namanya. Allahu alam, tapi apa namanya? Pembagian lafaz lainnya nggak ingat anak saat ini sekarang ini. Di antara pembagian itu contoh-contoh adalah lafaz mustarak ini. Jadi tidak mesti sama. Ketika sama lafaz kita diterapkan pada satu kalimat, mesti semuanya lafaz ini begitu hakikatnya semua? Tidak mesti. Karena ada lafaz dalam bahasa Arab istilah lafaz mustarak. Sama namanya tapi artinya berbeda. Seperti lafazul ain. Lafaz ain tadi kita contohkan, mata. Bisa berarti mata-mata, bisa berarti mata air, bisa berarti memang mata yang asli. Begitu. Nah,
Di sini itu yang disebutkan oleh muallif. Wa amsal hadhil maqalat allati qad busital kalam 'alaiha fi mawdi'ihi. Jadi kata muallif ini, kalau antum lihat perkataan syarah muallif di sini banyak menukil dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah atau tilmis Syekhul Islam itu Ibnu Qayyim. Jadi yang dimaksud fi mawdi' ini adalah biasanya Syekhul Islam Taimiyah selalu berkata begitu. Qad busta hadzal kalam fi hadhil masalah fi ghairi hadha mawdi' atau fi mawdi'i. Jadi pembahasan seperti ini kita paparkan dalam kesempatan lain, telah kita paparkan kesempatan lain. Wa aslul khata' wal ghalat. Jadi sumber kesalahan dan kekeliruan itu dari mana datangnya? Ya, orang-orang al-kalam, orang al-falsafat dan semacamnya, di mana sumber kekeliruan mereka? Tawahhumuhum an hazil asma' al-'ama kulliyah yakunu musamma mutlaqal kulli. Mereka memahami yang mana nama ya kulli, arti nama kesamaan tadi, nama secara mutlak tadi, itu umpamanya kata-kata apa namanya mutlak, umpamanya tangan itu lafadznya mutlak, belum tanpa dikaitkan. Kalau tangan insan itu namanya sudah nggak mutlak lagi. Kalau tangan beruk sudah nggak mutlak lagi karena sudah diidofakan, sudah dikaitkan dengan benda lain. Tapi kalau mutlak kulli, yaitu contohnya tangan umpamanya atau kepala umpamanya, itu lafadz kulli namanya. Itu lafadz yang am kulli. Nah, mereka memahami bahwa lafadz kulli ini itu begitu adanya dalam setiap kemana diidofakan, sama hakikatnya. Ini yang mereka pahami. Jadi musamma mutlaq kulli huwa bi'aini thabitan fi hadzal muayyan. Arti maksudnya apa? Mereka memahami bahwa lafadz yang kulli itu mesti setiap lafadz ini ditaruh, diidofakan, umpamanya mata kucing, kalau dikatakan mata manusia ya pasti persis sama, tidak ada bedanya. Ini yang mereka pahami. Jadi ketika lafadz itu sama-sama dalam lafadz yang kullinya, seperti karena sama-sama mata, tapi mereka tidak melihat kepada yang dikaitkan dengan kemana lafadz tadi ditaruh. Kalau ditaruh pada umpamanya mata, kalau ditaruh dari mata kaki, tidak sama dengan mata kepala, beda. Begitu. Nah, ini yang mereka tidak pahami. Ketika kalimat lafadz kulli telah diidofakan, telah dihubungkan dengan kalimat lah atau dihubungkan dengan benda lain, mereka tetap memahami setelah dihubungkan ke benda lain, maknanya seperti makna lafadz kulli. Di sini salah paham mereka. Walaisa kadzalik, bukan halnya bukan tidak sedemikian. Fa inna ma yura fil kharij la yujadu mutlaqan kulliyan. Karena hal yang ada di luar, maksudnya di luar apa? Di luar kepala kita, dalam kenyataan, ya, benda dalam kenyataan, ya, yang ada itu enggak ada di luar ini, yaitu ilajat mutlaqan kulliyan, artinya mutlak artinya tanpa ada kait. Kulliyan arti keseluruhannya. Jadi tanpa ada kait. Semuanya harus ada kait. Tak ada yang aslinya mutlak tanpa ada dikaitkan. Nah, bal la yujadu illa muayyan mukhtassan. Bahkan tidak ada di luar kenyataan kecuali semuanya memiliki kekhususan. Muayyan memiliki ciri khusus tersendiri-sendiri. Walaupun sama bagaimanapun, pasti dia memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud. Wa hadhil asma' idza samallahu biha kana musammaha muayyanan mukhtassan bihi. Nama-nama seperti ini apabila Allah, ya, idza samallahu biha, apabila diberikan kepada Allah nama-nama tersebut, kana musammaha muayyan mukhtassan bihi, maka nama tersebut sesuai dengan khusus dengan sifat Allah, khusus dengan Allah. Nah, fa idza sama bihal ab kana musammaha mukhtassan bihi, apabila pula diitlaqkan nama tadi kepada makhluk juga khusus dengan makhluk, maka tidak dikatakan pendengaran memang umum, tetapi yang membedakan maknanya nanti setelah diidofakan. Pendengaran makhluk, pendengaran Allah. Apa yang membedakan? Adalah ini nggak sama lagi. Kalau kita katakan pendengaran Allah, ya ini sesuai dengan kebesaran zat Allah. Kependengaran makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk itu sendiri. Memang lafadznya di awalnya pendengaran, sama-sama pendengaran. Ada lafadznya mustarak, tapi maknanya tidak mustarak. Fawujudullah wa hayatuhu la yusyariku fiha ghairuhu. Maka wujud Allah dan hidupnya Allah, ya, hayat Allah, tidak ada satupun yang menyekutuai Allah di dalam hal itu. Bal wujudu hadzal wujud muayyan la yusyriku fihi ghairuhu. Bahkan makhluk itu sendiri tidak ada yang bersekutu dalam keberadaannya sama sekali. Apapun saja bentuk makhluknya, hatta manusia sekalipun. Kita contohkan, jangankan manusia antara manusia itu sendiri, pendengaran contohnya, pendengaran waktu dia berumur 5 tahun tidak seperti pendengarannya waktu 50
50 tahun. Beda. Atau waktu dia berumur 15 tahun, beda. Padahal pendengaran dia sendiri nggak sama. Nah, walaupun sama, ini pendengaran Ahmad kita katakan. Itu kan pendengaran dia, tapi itu nggak sama. Pendengaran waktu dia lahir baru umur 5 bulan, nggak seperti pendengarannya setelah berumur 50 tahun. Itu muayyan sekali, nggak bisa dikatakan sama. Begitu. Jadi jangankan di antara makhluk saja, makhluk itu sendiri ya beda. Begitu juga giginya kan, giginya waktu ber-5 bulan belum ada, waktu berumur 5 tahun sudah tumbuh, waktu 50 tahun sudah gugur, nggak punya gigi lagi. Namanya. Jadi oleh sebab itu dikatakan SAW tidak ada yang di luar kenyataan ini bisa dikatakan mirip persis semuanya, nggak ada. Pasti muayyan mukhtassan. Tinggal khususan masing-masing. Nggak ada yang sama. Hatta walau sama nama, sesama makhluk pun hakikatnya tetap berbeda. Oleh sebab itu pakai pabi wujudul khaliq. Bagaimana pula bisa disamakan dengan keberadaan sang Khaliq? Bagaimana pula disamakan? Sedang sifat antara makhluk saja tidak bisa disamakan hakikatnya, bagaimana pula akan disamakan sifat-sifat makhluk dengan sifat sang Khaliq? Ini sangat batil sekali, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Ala tara annaka taqulu hadza wa huwa dzak. Jadi hadza wa dzak. Ini pemusyar ilai wahid. Jadi yang isyarat yang ditunjuk adalah satu, lakin biwajhin mukhtalifain, tetapi dari arah yang berbeda. Hadza untuk yang dekat, dzaka untuk yang jauh. Walaupun yang tunjuk satu, itu tetap berbeda dari arah cara kita menunjuk. Walaupun beda ditunjuk itu satu. Kita katakan hadza wa dzak. Hadza ketika ditunjuk dekat, dzaka ketika ditunjuk jauh. Tidak sama. Fanufatu ahsanu biha wa bihada wa mithluhu yatabayyana laka anna al-musyabbiha akhadhu hadzal ma'na wa zadu fihi 'alal haqqi fadallu. Jadi dari sini dapatlah engkau ketahui, menjadi jelaslah bagi engkau bahwa orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu musyabbiha, akhadhu hadzal ma'na. Makna mana? Makna mustarak. Jadi makna lafaz amam tadi. Wa zadu fihi 'alal haqq. Tetapi ketika mereka beriman dengan makna lafaz, lalu mereka menambah makna yang hak tadi, makna yang benar tadi, fadallu. Ketika mereka mempercayai makna itu, tetapi mereka mengatakan makna pendengaran, menetapkan makna tadi sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, di sini kesesatannya, fadallu. Di sini dia sesat. Dia percaya dengan makna tadi. Anna musyabbiha akhadhu hadzal makna. Dia mau beriman mempercayai makna tadi. Tapi wazadu fihi 'alal haqq, tetapi hulu, berlebihan. Ketika dia memakna tadi, kami tidak paham kalau pendengaran yang kita ketahui kan pendengaran makhluk. Maka kalau kita katakan pendengaran Allah, pendengaran yang kita pahami dikatakan Allah itu kan pendengaran makhluk, yang kita ketahui itu yang kita katakan. Nah ini batil. Karena yang dimaksud pendengaran Allah bukan pendengaran makhluk. Mereka percaya Allah itu mendengar namanya. Tetapi ketika mereka mengatakan bahwa kita tidak paham kalau pendengaran kecuali pendengaran yang ada pada makhluk, maka ini adalah batil. Dallu, zadu, ghalau fil itsbat. Jadilah mereka itu musyabbiha, fadallu. Wa annal mu'attilah akhadhu nafil mumatsala biwajhin min wujuh. Tetapi orang mu'attilah, orang-orang yang tidak beriman, tidak mencari sifat-sifat Allah, yaitu mengambil makna, yaitu menafikan miripnya sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa zadu fihi 'alal haqq, tetapi juga hulu, berlebihan dalam menafikan, mengingkari makna itu sendiri. Hatta dallu, tapi karena itu pula mereka sampai sesat. Wa anna kitab Allah ya dalla 'alal haqqi tetapi kitab Allah adalah semata-mata menunjukkan kepada hak yang murni, alladzi taqiluhul uqul, yang bisa dipahami oleh akal, as-salima as-sahihah, akal yang sehat ya. Wa huwal haqqul mu'tadil, itulah hak yang kebenaran yang adil, alladzi la inhirafa fihi, ya, yang tiada kelencengan atau kekeliruan di dalamnya. Fannufa ahsanu fit tanzih, orang yang menafikan kemiripan Allah dengan makhluk, mereka itu baik dalam segi tanzih. Betul, mereka itu mengatakan Allah tidak mirip dengan makhluk. Betul itu. Bagus perkataan itu. Memang Allah tidak mirip dengan makhluk. Ahsanu fi hadzal qaul. Memang baik dalam perkataan ini, anil tashbih. Ketika mereka mentazih Allah dari menyerupai makhluk, bisyai'in min khalqihi. Tidak, Allah tidak serupa dengan satu pun dari makhluknya.
Memang betul dalam perkataan. Walakin asa'u, di mana mereka sesat, di mana mereka jeleknya? Asa'u fi nafil ma'ani ats-tsabita lillah. Tetapi mereka jeleknya menafikan makna yang memang itu adalah hak bagi Allah. Di sini salahnya mereka. Menafikan Allah tidak ada memang kalimatul haq. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi ketika dia menafikan bahwa Allah itu memiliki sifat, di sini dia kebatilannya, di sini kesalahannya, di sini kekeliruannya. Jadi ketika itu mereka asa'u, mereka itu jelek di dalam menafikan makna-makna, yaitu sifat-sifat maksudnya di sini yang ditetapkan bagi Allah. Wal musyabbiha ahsanu fi isbati sifat, tapi musyabbiha baik di satu segi, yaitu ketika mereka mempercayai sifat itu, tetapi mereka juga sesat, yaitu jadi musyabbiha ahsanu fi isbati sifat walakin asau bi ziyatit tashbih, tetapi mereka itu sesat dan jelek di segi melebihkan ketika mereka itu menambah, yaitu mengatakan ketika Allah memiliki sifat, mereka tambah bahwa sifat Allah itu mirip dengan sifat makhluk. Di sini sesat mereka. Jadi yang baik apa? Adalah qaul Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai yang terangkan Al-Qur'an Sunnah, bahwa Allah memiliki sifat tidak seperti sifat makhluk. Walaupun nama sama, tidak sama hakikatnya. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Tadmuriyah, ini kitab yang sangat bagus sekali bagi orang pemula dalam mempelajari asma sifat, itu memberikan dua asas dan dua contoh. Dua asas adalah al-qaulu fi zat, al-qaulu fi sifat, kal-qaulu fi zat. Artinya apa? Keimanan kita mempercayai sifat-sifat Allah sebagaimana keimanan kita kepada zat Allah. Allah itu memiliki zat, ya. Makhluk memiliki zat, iya. Apakah itu kita mengatakan bahwa zat Allah sama dengan zat makhluk? Tidak. Maka kita juga mengatakan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Ini al-qaulu fi sifat kal qaulu fi zat. Kamu meyakini Allah itu punya zat. Allah itu ada enggak? Ada. Tapi apakah kamu mengatakan kepada Allah seperti makhluk, zat Allah seperti zat makhluk? Tidak. Maka begitu pula keimananmu tentang sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah itu mempunyai bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat tidak seperti sifat-sifat makhluk. Nah, kemudian asal yang kedua bila katakan al-qaulu fi ba'dhi sifat kal qaulu fi ba'dil akhar. Keimanan kita dalam sebagian sifat sebagaimana keimanan kita dengan bagian yang lain. Artinya tidak dibeda-bedakan sifat tadi. Karena sebagian orang mengatakan membeda-bedakan sifat tadi. Mereka umpamanya beriman saja dengan bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu memiliki irada, qudrah, sama, wa basar, ya. Kemudian haya wal kalam. Mereka percaya hanya 7 sifat saja. Tapi sifat lain kan mereka ingkari. Bahwa Allah itu turun ke langit yang dunia, bahwa Allah itu istiwa, bahwa Allah itu bisa dilihat pada hari akhirat. Mereka ingkari ini semua. Dengan alasan apa? Kata mereka tasbih. Makanya di sini asal yang kedua ini menerangkan al-qaulu fi ba'dhi sifat. Jika kamu katakan Allah itu mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk, maka juga kamu katakan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang lainnya, apakah itu istiwa tidak seperti istiwanya makhluk. Al-qaulu fi ba'dhi sifat kal qaulu fi ba'dhi. Contoh yang dua diberikan oleh Syekh adalah ketika kita beliau contohkan sebagaimana ar-ruh. Ya. Kita mempercayai adanya ruh, tetapi kita tidak tahu tentang hakikat ruh. Kita hanya disuruh mempercayai bahwa Allah itu memiliki sifat, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana hakikat Allah. Sifat Allah itu ada, tapi kita tidak diperintahkan bahwa keimanan kita tidaklah terkait bahwa kita mesti mengetahui hakikat, tidak. Tapi kita hanya mempercayai, beriman bahwa Allah itu memiliki keberadaan, bahwa Allah itu keberadaan sifat Allah, mempercayai bahwa Allah itu memiliki sifat bersih. Maka tidak mesti sesuatu yang tidak kita ketahui hakikatnya, kita tidak mempercayai ini salah. Bagaimana? Kita tidak mengetahui hakikat ruh, kita tetap mempercayai adanya ruh. Tidak mengganggu keimanan kita, tidak membuat kesaksian kita terhadap keberadaan ruh, walaupun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat ruh. Kemudian contoh yang kedua beliau sebutkan adalah yaitu perkataan Ibnu Abbas, laisa ma fid dunya ma fil jannah illal asma. Jadi kata Ibnu Abbas, tiadalah di dunia ini apa yang di surga itu, apa yang ada di dunia ini dari nama-nama yang disebutkan dalam surga kecuali hanya sekedar nama saja. Hakikatnya berbeda. Oleh sebab itu dikatakan Allah bahwa fil jannah asal, di dalam surga itu ada apa? Madu. Apakah sama dengan madu dunia? Di dalam surga ada khamar. Apakah sama dengan khamar dunia? Tidak, hanya sama nama. Tapi hakikat berbeda.
berbeda. Nah, ini dua contoh, dua asal yang bagi seorang mubtadi'in dalam memahami hal ini sangat ringkas sekali, mudah. Jadi plong bagi dia, semua nggak ada persoalan. Al-qaulu fi pada sifat, al-qaulu fi apapun datang sifat Allah dalam hadis, dalam ayat apapun, dia percaya. Hakikatu Allahu alam. Yang kita apa istilahnya, tawakuf adalah tentang hakikat, bukan tawakuf tentang adanya sifat. Ini yang harus kita katakan. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa madhabul salaf adalah al-waqifah, tawakuf dalam sifat-sifat Allah. Apa yang dimaksud tawakuf di sini? Adalah tawakuf tentang ilmu hakikat sifat itu. Adapun mempercayai sifat itu tidak tawakuf. Ini barangkali dua contoh dan dua asal ini apabila seorang orang yang awal belajar, ringkas bagi dia, mudah dalam memahami tentang sifat-sifat Allah. Bahwa kita di antara contoh tentang ruh tadi, tidak mesti kita tidak tahu hakikatnya lalu kita tidak percaya. Karena banyak di antara makhluk yang kita percaya tidak kita ketahui hakikat. Cahaya, angin, siapa yang tahu di antara kita hakikat? Tak ada yang bisa tahu hakikat. Banyak di antara sekitar kita ini, kita percaya keberadaannya tapi kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Angin ini dari apa terbuat? Dari besi, dari tanah, dari apa? Dari air, dari apa? Nggak satu pun di antara kita bisa mengetahui hakikatnya. Walaupun orang-orang fisika menebak H2O atau semacam air itu semacam, ya, berdasarkan unsur-unsur itu. Tapi unsur tadi dari apa lagi? Nah, oleh sebab itu banyak angin umpamanya, ya kan, kita katakan nggak tahu kita hakikat. Oleh sebab itu ruh di antara yang paling agung itu ada ciptaan Allah tentang ruh. Ya saluka anir ruh, qulil ruh min amri rabb. Nggak tahu. Hatta para anbiya pun tidak dikasih tahu oleh Allah tentang hakikat ruh. Nah, ini kemudian wa'lam anna al-mukhatab la yafham ma'ani al-mu'abbar anha bil lafzi illa an ya'rifa 'ainaha. Jadi seseorang kita ajak berbicara tidak akan tahu, tidak akan paham ungkapan kita kecuali dia mengetahui apa yang kita maksud. Lafaz ini kemana ditunjukkan? Kita katakan nasi, kalau kita gunakan lafaz lain selain nasi umpamanya, bisa nggak kita gunakan lafaz jagung untuk nasi? Bisa nggak dia paham? Nggak paham. Jadi di sini mu'alif hendak menerangkan ketika kenapa Allah tidak memberikan nama khusus untuk sifat Allah itu, karena hakikatnya kan berbeda. Kan ini yang di pertanyaan kita, nama khusus. Maksud mu'alif di sini adalah supaya kita ini paham mukhatabah. Kalau diberi nama lain kita tidak ada paham. Kalau umpamanya pendengaran Allah diberi istilah lain, paham nggak kita? Nggak paham kita. Begitu juga di surga, ya, sedangkan hakikatnya berbeda. Kenapa tidak diberi nama tersendiri untuk khamar, untuk madu, untuk sama-macamnya? Kenapa? Karena kita tidak paham. Ketika kita mubasyar, kita diberi kabar gembira bahwa di dalam surga itu ada madu yang sifatnya begini. Tapi diberi nama lain, pahamkah kita? Nggak paham. Allah itu memberikan itu supaya kita paham mukhatab. Supaya kita paham. Jadi yang ada memang mustarak am, tapi tidak ada sifatnya mustarak secara khusus. Nah, ini yang hendak diterangkan. Ini pembicaraan ini banyak sekali disebutkan, panjang sekali dia menerangkan di sini persoalan ini. Barangkali kita bacakan saja. Ringkasnya pembahasan ini apa yang kita katakan tadi. Kenapa Allah tidak memberikan nama khusus untuk sifatnya? Karena memang tidak sama dengan sifat makhluk. Kata mu'alif adalah, kalau kita jangankan sifat Allah, benda-benda di dunia saja dengan benda di surga, kalau diberi nama lain, kita tidak akan paham apa yang dibicarakan. Begitu juga pada nama-nama hari akhirat, apabila beri nama istilah-istilah lain, kita tidak akan paham apa yang dibicarakan. Ini litakrib ini, supaya kita paham apa yang dimaksud. Di sini dikatakan oleh mu'allif di sini. Au ma yunasib ainaha, atau yang mirip dengan bentuknya. Wa yakunu bainahuma qadr mustarak wa musyabahatun fi asl makna. Jadi kita bisa paham suatu ungkapan ketika kita mengetahui bentuk benda ini maksud dari lafaz itu sendiri, atau kita tahu sesuatu yang mirip dengan benda itu sendiri. Nah, atau kenapa ini harus ada? Jadi walaupun kemiripan tadi wa yakunu bainahuma, sehingga kemiripan tadi walaupun sama, ada ukuran yang bergabung yang sama, yang mirip di asli makna, fi asli makna, bukan dalam seluruh makna. Asal makna atau asal makna itu apa dalam bahasa Indonesia kira-kira? Makna dasar saja, bukan makna keseluruhan. Begitu. Pendengar, ya,
Kalau pendengar secara makna adalah idrakus shaut. Ini istilah, kalau mendengar itu dalam bahasa Arab kan istilahnya dalam kita itu kan idrakus shaut. Dia mampu menangkap suara. Itu artinya. Kalau basar itu idrakul mar'i, mampu melihat suatu memandang yang lainnya. Itu mana? Hanya ini makna asal. Tetapi apabila diidhofah kepada sifat tertentu, apakah itu sifat Allah atau sifat makhluk? Kalau idhofah kepada sifat Allah, bahwa Allah idrakul mumbasirat, bahwa Allah itu melihat segala sesuatu, tidak satu pun tersembunyi oleh Dia. Adapun apabila diidhofah kepada makhluk, Allah makhluk itu melihat di belakang dinding saja nggak dia lihat lagi, ya kan? Nah, itu melihatkan walaupun sama aslul makna, tetapi al makna kul, makna keseluruhan apabila diidhofahkan tidak sama. Jadi, untuk idrakul ma'ani ini tujuannya diterangkan oleh muallif. Jadi di sini kita lihat, oleh sebab itu tadi kita baca sempat melewati terjemah Syekh Islam Taimiyah. Syekh Islam Taimiyah dikatakan oleh mutarjimnya itu, apabila bicara dalam masalah bahasa, orang yang mendengar beliau seolah beliau tidak punya keahlian kecuali dalam bahasa ini. Dan orang akan melihat bahwa tidak ada orang yang paling ahli dalam masalah ini. Jadi begitu beliau menerangkan persoalan itu. Dalam filsafat, orang filsafat pun akan mengambil faedah dari mereka tentang istilah-istilah orang filsafat. Orang filsafat itu tidak menguasai bagaimana pendapat-pendapat orang filsafat. Tapi beliau sendiri mengetahui di mana khilafnya orang filsafat, apa sumber khilaf mereka, tahu sekali. Jadi orang istifadah dengan mereka, dengan beliau begitu. Jadi begitu beliau. Jadi oleh sebab itu di antara ulama mengatakan ayatun min ayatillah. Betul-betul ya, beliau itu kemahiran beliau. Dan juga disebutkan di dalam terjemah beliau itu bahwa kebanyakan buku beliau itu dikarang waktu beliau ditahan di dalam tahanan. Itu tidak ada satu pun meraji. Kalau antum lihat bagaimana karang beliau, ayat hadis seperti mengucurnya air dalam persoalan itu, merinci semuanya. Seolah-olah orang tadi itu di tengah maktabah yang komplek. Tapi beliau di dalam tahanan mengarang buku itu nggak satu pun meraji. Semuanya dari otak beliau, dari hafalan beliau. Jadi kita merasakan sendiri baru gini. Kita merasakan bagaimana beliau menjelaskan di mana titik ya keliru mereka, orang-orang alul mutakalimin itu dijelaskan oleh beliau di sini. Seperti beliau terangkan apa yang sebetulnya yang menjadi kekeliruan mereka, beliau jelaskan dari segi bahasa semuanya. Wa illa fala yumkin tafhimul mukhatabin biduni hadzal qattun. Jadi kalau tidak begitu, enggak satu pun bisa saling paham dalam ungkapan. Bagaimana bisa untuk memahami seseorang? Itu kata Syekh Islam Taimiyah. Ini mu'alif ini menukil perkataan Syekh Islam Taimiyah di sini. Hatta fi awal ta'lim ma'anil kalam. Sekalipun di awal mengajarkan makna-makna kalimat, bi ta'lim ma'anil afat mufrada. Ya, ketika mempelajari kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz. Seperti tarbiyatus sabi, sebagaimana kita mengajar anak-anak alladzi yu'allimul bayan wal lughah, ketika diajar berbicara. Wa yantiqu lahu bil lafaz mufrad. Jadi itu diajar dengan kalimat mufrad, maksudnya nasi. Jadi dikatakan ini nasi putih, tidak dikatakan itu kan, nasi, gitu kan, sambal, air kan begitu. Lafaz mufrad itu maksudnya situ. Wusyaru lahu ila ma'nahu. Jadi yang dimaksud nasi itu mana? Ditunjukkan ini nasi. Gitu. Diisyaratkan supaya dia paham. Kalau tidak begitu dia nggak paham. Mungkin dia paham nasi itu maksudnya pasir mungkin kan? Nah begitu. Ini awal ta'limul kalam kata beliau, katakan. In kana masyhudan bil ihsas adh-dhahir, jika benda tersebut bisa dilihat secara zahir. Awil batin, fa yuqalu lahu laban. Maka pada anak diajarkan ini susu, khubuz roti, ini ibu, ini bapak, sama langit, ard bumi, syam ini matahari, bulan, air. Wa yusharu lahu ma'al ibarah. Jadi ditunjukkan bersama dengan diucapkan dengan lidah. Supaya apa? Paham. Ila kulli musamma min hadzal musammat. Jadi ketika tunjukkan dengan diungkapkan lidah, di situ juga isyarat ketika menunjuk nama-nama tersebut. Wa ila lam yafhan ma'na lafaz wal muradun natik bihi. Kalau enggak begitu dia enggak paham. Ya kan? Enggak paham tentang makna lafaz tadi dan juga apa yang dimaksud oleh orang yang mengungkapkan kalimat itu. Enggak paham dia. Walaysa ahadun bani Adam yastaghni anit ta'lim sam'i. Tidak seorang pun dari Bani Adam ini yaitu bisa pintar atau mampu tanpa adanya pendidikan, yaitu ta'lim sami, yaitu belajar melalui pendengaran. Kaifa wa Adam abul bashar. Bagaimana tidak, sedangkan Adam saja bapak manusia
Wa awwalu ma'allamahullah, yang pertama sekali diajarkan Allah kepadanya adalah usul adillah sam'iyah, yaitu dasar-dasar dalil sam'iyah, wahya al-asma' kullaha, yaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, mengajarkan nama-nama. Wa kallamahu wa 'allamahu, Allah bicara kepadanya, mengajarkannya bi khitabil wahyi, dengan melalui wahyu. Ya. Malam ya'lamhu bi mujaratil akal, yang tidak mungkin diketahui dengan akal tersendiri, tanpa ada petunjuk dari Allah atau wahyu. Fadilatul lafaz 'alal ma'na hiya biwasati dilatihi 'ala ma'anahu al-mutakallim wa aradahu. Maka dalil lafaz yang menunjukkan untuk makna adalah dengan perantaraan, yaitu dalil-dalil yang apa yang dimaksud oleh orang berbicara dan diinginkannya. Wa iradatuhu wa inayatuhu fil qalbihi, dan juga keinginannya dan apa yang disimpannya dalam hatinya. Fala yu'rafu bil lafzi ibtidaan, maka tidak mungkin dikenal dengan lafaz pertama sekali. Walakin la yu'raful ma'na bi ghairi lafaz, tapi juga tidak mungkin diketahui makna suatu makna tanpa ada lafaz yang menunjukkan kepada makna tersebut. Hatta yu'allam awalan, sampai diajar pertama sekali. Anna hadzal ma'na al-murad huwa alladhi yuradu bidzalik. Jadi makna ini yang dimaksud adalah hal seperti ini. Jadi bidzalikal lafaz wa ya'ni bihi. Jadi lafaz ini maknanya seperti ini. Begitu. Fa idza arafa dzalika summa sami'a lafal maratan thaniyah, apabila dia telah mengetahui kemudian mendengar lagi pada kali yang lain itu lafaz tersebut, arafal makna. Dari situ dia baru paham apa yang dimaksud dengan lafaz tersebut. Baru tahu maknanya. Al murad bila isyarah, enggak perlu lagi berisyarat. Enggak perlulah apakah lagi setelah kita ajar anak kita memakai nasi, apakah setelah kita bicara kepada ambil nasi kita isyarat? Tidak kan? Cukup satu kali ketika dia sudah paham makna tadi. Jadi untuk kali lain nggak perlu isyarat lagi, sudah paham. Wa in kana al-isyara ila ma yahis bil batin, adapun apabila isyara itu adalah perasaan yang ada di dalam perasaan, seperti misal lapar, bagaimana cara menunjukkan dengan anak kita memahami lapar? Di sini saya sebenarnya menyebutkan juga wasyaba, atau merasa apa namanya kenyang, rai, merasa apa nih, apa namanya, dahaga ya. Kalau lepas haus bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa nek apa istilahnya? Jadi begitu menunjukkan ya kemiskinan bahasa selain bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab tadi itu di situ. Apapun bentuknya, setengah matang, setengah panas, itu dalam bahasa Arab ada semuanya gitu. Soalnya kita ini bingung nih, rai ini apa maksudnya? Ini orang sudah tidak haus lagi, itulah kira-kira. Wal atas itu haus, wal hazan sedih, wal farah gembira. Fa'innahu la yu'rafu ismu dzalik hatta yajidu fi nafsihi. Jadi dia nggak paham ini makna maksud kalimat-kalimat kecuali sampai dia merasakan dari dirinya sendiri. Fa idza wajadahu usyira lahu ilaihi. Apabila dia merasa hal seperti itu lalu ditunjukkan kepadanya. Yu'arafa anna ismahu yu'rafu ismu dzalika hatta yajidahu min anna ismu kada. Jadi apabila ditunjukkan kepada dia ketika melihat dia itu kayaknya capek gimana, kelaparan, kita katakan kamu lapar ya. Baru dia tahu kalau perasaan seperti ini katanya namanya lapar. Itu maksudnya. Dari mana dia dapat ketika ada orang menunjukkan. Wa isyarat taratan takunu ila ju' nafsihi wa atus nafsihi. Mithul ayarahu annahu qad jaa'a, seperti apabila dia dilihat orang dia sangat lapar, fayaqulu ju'ta, kamu lapar? Baru dia paham, oh kalau gini, kalau nggak makan nih rapanya lapar, ini namanya lapar. Kalau mau makan itu perasaan mau makan gitu. Atau takunu ila ju' nafsihi wa atus nafsihi, apa? Au anta jaa'i, atau kita katakan kamu lapar, fa yasma'ul lafaz, lalu dia mendengar ungkapan tersebut, lafaz tersebut, wa ya'lamu ma'ainuhu bil isyarah. Dan lalu di sini dia mengetahui apa yang dimaksud dengan perasaan seperti itu yang ada dalam dirinya. Au majri majraha minal qara'in, atau melalui qarina-qarina yang ada ya yang memahamkan kepada dia lafaz tersebut. Seperti mislu nadhara ummuhu ilaihi, seperti ibunya melihat kepadanya fi hali ju'i, ketika dia sangat lapar, wa idrakihi bi nadhariha, kemudian dia melihat anaknya itu dengan pemandangannya ya wa nahwi ta'ni ju'ahu, kemudian dia paham bahwa anak ini lapar. Aw yasma'u ya'abiruna bidzalika an ju'an ghairihi, atau dia melihat orang lain ketika ini saudaranya yang besar, saudara yang kecil melihat kakaknya ini lapar, dikatakan ibu kamu lapar, adiknya sendiri paham bahwa kalau kakaknya begitu kecapean semuanya mau makan, kelihatan itu rupanya
kata-kata yang digunakan adalah lapar, paham sendiri, walaupun tidak dia sendiri yang merasakan, tapi ketika dia menyaksikan yang lain dikatakan kepada dia, hal itu baru dia paham, namanya lapar, hal seperti itu kiranya. Ini pembahasan Islam Taimiyah bagaimana seseorang itu baru paham lafaz tadi, menunjukkan bahwa lafaz itu penting sekali jadi untuk memahami makna. Ini panjang sekali pembahasan ini. Idza urifa dzalika fal mukhatib al mutakallim idza arada bayan ma'anin, jika hal demikian sudah dipahami, maka orang berbicara apabila dia ingin mengungkapkan suatu makna, fala yakhru imma ayakuna mimma adrakaha al mukhatib al mustami', maka tidak mungkin tidak terlepas dari hal-hal yang berikut. Ada kalanya orang yang diajak dalam berbicara itu sudah paham apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara kepadanya, atau bimaqulihi, dipaham dengan perasaannya atau dengan pikirannya. Wa imma alla yakunu kadzalik, atau dia tidak paham. Fa in kana min al-qismil awwalain lam yahtaj ila ma'rifatil lughah, maka dia apabila dia dapat memahami kalimat tadi melalui perasaannya atau dengan isyarat, maka hal itu tidak perlu lagi dia diberi pengertian tentang bahasa. Bi yakuna qad arafa ma'anil alfaz al-mufradah, ketika dia telah paham makna-makna lafaz yang tersendiri. Wa ma'nal tarkib, atau makna yang sudah digabung. Fa idza qila lahu ba'da dzalik, apabila dikatakan kepada dia setelah hal demikian, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah tidak dijadikan bagi mereka, telah dijadikan bagi mereka tadi dua mata dan lidah dan dua bibir. Au qila lahu, atau dikatakan padanya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui, kamu tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'ala lakum sam'a, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah la'alakum tashkurun. Moga-moga kalian bersyukur. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, moga kalian bersyukur. Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa di sini disebutkan wasail untuk mengetahui makna dan lafaz disebutkan oleh Allah, alam naj'alu ainain, dengan mata. Walisan, yaitu dengan ungkapan. Wasyafatain, itu bisa berbicara, jadi disebutkan dua bibir. Kemudian juga Allah sebutkan juga nikmat ini, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari kandungan, dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'alakum sam'a, dapat mendengar kalimat-kalimat, memahami makna. Wal absar, dan penglihatan. Wal afidah, hati yang mampu memahami. Semoga kalian bersyukur, dan lain demikian. Fahimal mukhatib bima adrakahu bihissihi. Jadi dari sini barulah paham fahimal mukhatab bima adrakahu bihissihi. Dari sinilah paham orang yang lawan berbicara dengan apa yang dia ketahui melalui hissihi, melalui panca inderanya. Wa in kanatil ma'ani allati yuradu ta'rifuhu biha laysat bima ahassahu wa syahidahu bi'ainihi. Sekalipun makna yang dimaksud itu tidak dia ketahui melalui bima ahassahu, walaupun tidak dirasa sendiri atau tidak dilihatnya dengan matanya. Wala bihaitsu sara lahu ma'qul al-kulli yatanawalu hatta yafham bihil murad bitilkal alfad. Walaupun tidak mesti dia pahami secara keseluruhan apa yang dimaksud dari ungkapan lafaz tersebut. Bal hiya mimma la yudriku bi syai'in min hawasi al-batina wa dhahira. Faludda fi ta'rifi min ta'rifil qiyas wa tamtsil wal i'tibar. Jadi kalau dia tidak mampu dipahami melalui perasaan, melalui akal, dia mampu mengetahui dengan sistem qiyas wa tamtsil. Itu apa tadi? Karena mengetahui hakikat suatu benda itu, apa kata Syaikhul Islam, imma melihat benda itu sendiri atau melihat hal yang mirip dengan benda itu. Ini yang qiyas atau tamtsil dimaksud di sini. Jadi umpamanya kita katakan pena. Saya punya pena. Apakah seorang yang mendengar umpamanya, apa mesti dia mengatakan pena kamu itu mirip pena saya? Mesti nggak dia mengatakan seperti itu? Tidak. Kecuali dia tahu nanti setelah melihat sendiri pena tadi, wah pena kamu beda dengan pena saya. Mungkin saja penanya warna hijau, ini pena hitam. Mungkin penanya anaknya 3, ini anaknya 1. Mungkin penanya ini dari dari plastik, ini dari besi. Tidak mesti. Walaupun sama pena. Nah, begitu. Dikiaskan. Jadi paham dia mana pena, paham dia. Tapi bukan mesti dia tahu hakikat benda yang itu sendiri. Wa kullama kana tamsil aqwa, apabila perumpamaan itu semakin dekat, kanal bayan ahsan, maka semakin jelas pula dipahami makna tersebut.
Wal fahmu akmal, semakin sempurna pula memahami persoalan tersebut. Rasul sallallahu alaihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma bayyana umuran, ketika beliau menjelaskan tentang urusan-urusan lam takun ma'rufah qabla dzalik, yang tidak kita ketahui sebelumnya. Walaysa fi lughatihim lafan yadullu 'alaiha bi'ainiha, dan tidak ada di dalam bahasa Arab lafaz-lafaz yang menunjukkan secara pasti hal-hal tersebut. Atabil alfal tunasib, Rasulullah SAW menggunakan lafaz-lafaz tunasib yang sesuai ma'aniha tilkal ma'ani. Jadi maknanya mirip, paham, bisa dipahami, cocok dengan makna tersebut, walaupun lafaznya tidak ada tersendiri. Waja'ala asma'an lah, lalu Rasulullah SAW menjadikan itu nama bagi untuk hal umuran tadi. Umuran laha itu maksudnya umuran yang belum tidak dikenal oleh Arab sebelumnya. Fayakunu bainaha qadar mushtarak. Oleh sebab itu jadilah antara hal ini dengan hal itu menjadi ada hal yang mushtarak, apa namanya, yang tergabung atau mirip. Nah, kasalah, seperti salat umpamanya. Apakah orang Arab sudah mengerti salat seperti mana yang dilakukan Rasulullah SAW? Salat dipahami secara bahasa adalah doa. Wazakah, wassaum, wal iman, wal kufur, semuanya ma'ani, tetapi secara bahasa ada hubungannya, tetapi syar'i menambah perincian makna dari lugawi. Jadi ada mana asal. Kufur umpamanya apa artinya? As-sitir wal ghita, tertutup. Artinya kan? Tapi ada hubungannya di dalam masalah kufur secara syar'i gitu. Ketika dia menutup nikmat Allah dengan kekufuran. Sebenarnya penerapan sebagian ulama. Iman demikian juga. Walaupun secara bahasa ada ulama mengatakan tasdik, kalau Syekh Islam Taimiyah mengatakan yang rajih imam itu adalah al-iqrar, yatadamanul aman. Keyakinan yang betul-betul membawa ketenangan dalam jiwa, tidak hanya sekedar percaya saja. Gitu. Jadi memang sudah tingkat tasdik yang sangat tinggi itu, iman itu. Itu secara bahasa diberikan. Tapi ada yang mengatakan tasdik. Memang secara bahasa tasdik, tetapi secara syar'i tidak tasdik, tetapi dia merangkap perkataan dengan hati, keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Nah ini seperti ini diterangkan oleh mu'allif. Kenapa Rasulullah SAW tidak menggunakan kalimat ilmi yang munasib? Ada kemiripan di situ, tetapi tidak persis sama dalam segi ma'ani. Wa kadzalika lamma akhbara bi umur ta'allaqu bil iman billah. Demikian pula tatkala Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang urusan yang berhubungan dengan iman dengan Allah dan hari akhir, ya, seperti sirat umpamanya kan, adanya al-haud, adanya al-wazn, mizan, timbangan, semuanya itu kan urusan akhirat itu. Tapi sama hakikatnya tidak pasti tidak sama, tapi digunakan lafaz itu litanasub. Hal itu tidak dikenal oleh Arab sebelumnya, tapi digunakan lafaz ini supaya paham khitab syar'i, ini tujuannya. Wa hum lam yakunu ya'rifunaha. Maksud Syekh Islam Taimiyah di sini, di kata mu'allif di sini, sedangkan mereka belum paham, belum mengenal hal itu qabla dzalik, sebelum demikian. Hatta yakuna lahum alfa tadullu 'alaiha bi'ainiha, sampai mereka ditunjukkan bagi mereka lafaz-lafaz yang menunjukkan secara jelas. Akhadha minal lugha alfat al-munasibah litilka bima tadullu 'alaihi. Maka Rasulullah SAW mengambil dari bahasa Arab itu lafaz-lafaz yang munasib, yang cocok untuk menunjukkan hal-hal yang demikian itu, min qadril mushtarak, dari hal yang sekutu atau tergabung, bersyarikat baina dzalikal ma'ani al-ghaibiyah. Jadi maknanya ghaibiyah ini, tapi untuk menghubungkan ada asal makna mushtarak, ada makna yang artinya tergabung di antara makna tersebut. Wal ma'ani syuhuda allati kanu ya'rifuna. Jadi ada hubungan antara makna masyhuda dengan makna al-ghaibiyah, seperti mizan, al-haud, kemudian apalagi as-sirat, ya, semuanya itu adalah makna-makna. Jadi bukan berarti hakikatnya sama, tetapi makna tadi ada tanasub bainahuma. Wa qarana bidzalika minal isyara wa nahwiha ma yu'lam bihi haqiqatal murad. Dan bahkan Rasulullah SAW kadangkala menggunakan juga membantu dengan isyarah supaya diketahui secara hakikat yang dimaksud. Kata'lim sabi, sebagaimana waktu mengajar anak-anak. Kama qala Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, sebenarnya ungkapkan Rabi'ah bin Abdurrahman, an-nasu fi hujuri ulama'ihim kasibyan fi hujuri abaihim. Manusia di hadapan para ulamanya seperti anak-anak di hadapan para orang tuanya. Amma ma yakhbir Rasul min al-umur al-ghaibah. Adapun hal-hal yang diberitakan oleh Rasul tentang urusan yang gaib, qad yakunu mimma adraku nadhirahu bihisi mu'aqlihim. Ada di antaranya yang bisa diketahui
contoh-contohnya dengan perasaan dan akal mereka. Ka ikhbarim bi anna rih qad ahlakat adan. Sebelumnya Rasulullah SAW menceritakan tentang, yaitu di dalam Al-Quran diceritakan angin yang menghancurkan kaum Ad. Fa inna adan min jinsihim. Ad itu adalah di antara manusia, jenis mereka. Warih min jinsi rihim, dan juga angin juga seperti angin mereka. Tetapi apakah persis sama? Tidak. Angin yang diutus namanya warih. Jadi pahamlah mereka apa yang dimaksud rih, apa yang dimaksud dengan kaum Ad. Itu maksud di sini. Wa in kana asyad, sekalipun angin tadi itu lebih kuat dan dahsyat. Wa kadzalika gharqu Fir'aun, demikian juga tenggelamnya Fir'aun di dalam laut. Demikian juga wakada baqiyatul akhbar anil umal madiyah, demikian berita-berita pada umat-umat yang berlalu. Walihada kana al-ikhbar bidzalika fihi ibratun lana. Karena itulah supaya kita paham hal itu menjadi ibrah bagi kita tentang berita-berita umat yang terlalu tersebut. Sebagaimana firman Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguhnya telah ada dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemikiran. Wa qad yakunu alladhi yukhbiruhu bihi rasul ma lam yudriku mithlahu al-muwafaq lahu fil haqiqah. Dan ada kalanya yang diberitahukan oleh rasul tersebut apa yang tidak mereka pahami, yang tidak mereka ketahui, mithlahu, semirip sepertinya al-muwafaq lahu, yaitu yang sama dalam hakikat, min kulli wajh, dalam setiap bentuk, lakin fi mufradatihi, tapi di sebagiannya, ma yushbihu mufradatihim, tapi mufradat kalimat-kalimatnya itu mirip dengan kalimat-kalimat mereka, min ba'dil wujuh, dari arah sebagian arah. Kama idza akhbarum an umur ghaibiyah, sebagaimana tatkala Rasulullah memberitakan kepada orang-orang Arab tentang urusan-urusan yang gaib, al muta'allaqah billah, yang berurusan yang berhubungan dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Fala budda an ya'lamu ma'na mushtarikan wa syabahan baina mufradatil alfat, maka mestilah mereka mengetahui makna yang mustarak, makna yang tergabung, wasyabahan, atau yang mirip, baina mufradatil kalafat, di antara kalimat-kalimat lafaz-lafaz tersebut, wa baina mufradat ma'alimuhu fid dunya, juga dengan kalimat-kalimat yang mereka pahami waktu di dunia, bihisim wa aklihim, yang mereka ketahui melalui perasaan panca indera mereka atau akal mereka. Fa idza kana dzalikal ma'na alladhi fid dunya, apabila ada makna yang di dunia, lam yushidu ba'd, apabila yang ada makna yang dunia tidak mereka saksikan, wa yudu ayyajalum yashidunahu musyahadatan kamilatan liyafhamu bihil qadar al-mushtarak bainahu wa bainal ma'na al-ghaib. Apabila makna tersebut tidak ada terdapat di dunia dan ingin untuk menjadikan mereka menyaksikannya secara penyaksian yang sempurna, supaya mereka paham dengan al-qadar al-mushtarak, yaitu ukuran yang tergabung di antaranya dengan makna yang gaib, yang makna dunia yang gaib, ashhadu iyahu, para rasul memperlihatkan kepada mereka akan hal itu, wa asyara lahum ilaihi, dan memberi isyarat kepada mereka, wa fa'ala qawlan yakunu hikayatan lahu wa syabahan, maka Rasulullah melakukan perkataan atau ungkapan yang menjadikan hikayah lahu, itu sebagai perumpamaan baginya, wa syabahan, dan contoh. Wa bihi ya'lamul mustami'un anna ma'rifatahum bil haqa'iq mashhuda, dengan demikian mengetahuilah orang-orang yang mendengar perkataannya, yakni bahwa anna ma'rifatun bil haqa'iq, bahwa pengetahuan mereka dengan hakikat yang mereka saksikan, hiya tariq allati ya'rifuna biha umur ghaibah, yaitu jalan untuk mengetahui hal-hal yang gaib secara asal makna, bukan berarti mengetahui secara yang gaib secara keseluruhan. Ketika diketahui, umpamanya dikatakan Laban tentang dia dalam surga, atau asal atau khamar, ini yang dimaksud di sini adalah asal. Jadi kalaupun tidak ada makna itu sama sekali di dunia, Allah umpamakan dengan Rasul umpamakan dengan hikayah, dengan ungkapan atau dengan memperlihatkan kepada mereka. Fayam bagi ayu arafu hadad derajat, dari sini mestilah diketahui tingkatan-tingkatan ini. Jadi awalnya idrakul insan al-ma'ani hissiyah. Yang pertama adalah bahwa manusia mengetahui makna-makna yang hissiyah, yang nyata, yang materi, ya, al-musyahadah, yang dilihat. Wa tsani aqluhu li ma'ani al-kulliyah, yaitu makna kulliyah. Makna kulliyah itu maksudnya makna yang tidak diidofakan tadi, seperti katakan penglihatan, pendengaran tanpa ada dihubungkan dengan kalimat lainnya. Ini makna kulliyah. Wa atiluha ta'riful alfaz ad-dala ala tilkal ma'ani hissiyah wal aqliyah, mengetahui lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang makna hissiyah wal aqliyah, tentang makna-makna yang menunjukkan tentang makna secara nyata dan makna-makna yang ditahui secara akal. Fa hadhihi maratib salata la budda minha fi kulli khitab.
maka ungkapan tingkatan ini mestilah didapatkan dalam setiap tingkatan pemahaman ungkapan, ya. Labudda min fi kulli khitab, dalam setiap ungkapan. Fa idza akhbarana anil umur ghaibah falabudda min ta'rifina al-ma'ni mushtaraka. Apabila diberitakan kepada kita tentang ukhbirna an umul ghaibah, tentang urusan yang gaib, maka mestilah untuk memberitahu kepada kita makna-makna yang mustarak di antaranya. Ada makna, asal makna yang mustarak. Wa bayyana al-haqaiq wa bainal haqaiq al-mashhuda wal istibah alladhi bainahuma. Jadi ada perumpamaan, ada kemiripan dari makna tersebut. Wa dzalika bi ta'rifiha umul mashhuda, yaitu dengan perantaraan kita mengetahui hal-hal yang kita saksikan. Tsumma in kanat misluha lam yahtaj ila dzikril fariq. Apabila hal itu mirip, ya, sepertinya persis seperti itu, maka tidak perlu lagi untuk menyebutkan perbedaan seperti mana yang telah berlalu dalam kisah-kisah umat yang berlalu. Wa lam yakum mithluha bayyana dzalika bi dzikril fariq. Jika tidak mirip, ya tidak sama, maka dijelaskan dengan menyebutkan perbedaan. Bi ayyaqal, seperti dikatakan orang laisa dzalika mithlu dzalik. Oleh sebab itu tidaklah demikian itu seperti itu walaupun sama. Seperti ungkapan pamannya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika Allah hendak mengatakan memiliki sifat Allah mendengar dan melihat, dinafikan termasuk laisa kamitslihi syai'un. Di sini dijelaskan farik. Jadi kalau memang tidak sama, dijelaskan farik. Ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dijelaskan farik. Jadi tidak mirip pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tidak mirip penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Ini yang dijelaskan farik di sini. Wa nahwi dzalik, dan lain demikian. Wa idza taqarrara intifa' al-mumathalah kanat idhafa wahdaha kafiyah fi bayan al-fariq. Jadi untuk menyebutkan jadi ketidakmiripan, apalah cukup dengan menyebutkan idhafa wahdaha kafiyah fi bayan al-fariq. Cukuplah menyebutkan idhafa. Idhafa maksudnya contohnya apa? Tangan beru. Tangan dihubungkan, diidhafakan kepada baru. Tangan manusia, ini idhafa namanya. Kalimat tadi tidak mufradah lagi. Mufradah itu kalimat tersendiri saja. Tangan, air, mata itu tersendiri. Tapi apabila idhafa namanya air susu, ya, atau air air jeruk, itu sudah idhafa. Nah, ini maksudnya idhafa. Cukup untuk membedakannya dengan idhafa saja sudah cukup. Kita dikatakan pendengaran Allah, sudah jelas itu tidak pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk jelas itu pendengaran makhluk, tidak pendengaran Allah. Jadi untuk membedakan farik adalah dengan apa? Dengan idhafa. Jadi walaupun di segi makna mutlak ada kesamaan, asal makna itu pendengaran. Kan asal makna itu pendengaran. Belum di idhafa, asal makna sama. Itraqul al-masmu'at, itu mengetahui hal-hal yang didengar. Ini pendengaran namanya dalam istilah bahasa Arab. Tapi apabila idhafa, pendengaran Allah jadi berbeda. Disinilah untuk membedakan maknanya dengan apa? Dengan idhafa. Dengan mengidhafakan. Begitu juga dalam hal-hal kita sehari-hari. Ketika kita minta minum air apa? Air dingin, air hangat, ya kan? Nah, itu. Jadi dengan idhafa baru beda hakikatnya. Nah, begitulah sifat apapun saja, ataupun sifat-sifat antara makhluk, atau penamaan benda, ataupun apalagi di antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Apabila diidhafah kepada Allah, jadi berbedalah maksudnya, berbedalah hakikatnya. Jadi cukuplah dengan idhafah kafiyah bi bayanil farik, cukuplah untuk membedakan. Wa intifa' tasawi, untuk menghilangkan kesamaan. La yamna'u wujudul qadar, hal itu tidaklah menghalang adanya ukuran al-mustarak. Ada ukuran kesamaan alladzi huwa madlul lafaz mustarak, yaitu lafaz yang digunakan untuk ukuran yang menunjukkan itu. Lafaz saja yang sama. Ini yang tidak mesti sama lafaz. Hal ini tidak menghambat kita untuk wujud qadar mustarak. Adanya ukuran yaitu mustarak, ada ukuran yang sama, yaitu tercampur mustarak di sini ukuran yang tergabung. Alladzi huwa madlul lafaz mustarak, yaitu yang ditunjukkan oleh lafaz tadi. Wa bihi sirna nafhan umur ghaibah. Dengan sistem inilah, dengan cara beginilah baru kita paham urusan-urusan yang gaib. Laulal ma'na al-mustarak, tanpa kalau bukan karena adanya makna yang mustarak. Kalau enggak itu enggak paham kita. Gitu. Ma'am kana dzalika qattu. Jadi hal itu tidak mungkin sama sekali kalau tidak ada makna yang mustarak di aslul makna. Sama sekali kita tidak akan paham khitab syar'i tentang berita-berita hari kiamat, tentang berita umat yang berlalu,
ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, hal itu tidak bisa kita pahami. Jadi ada qadrul mustarak tapi aslul makna, bukan kullul makna. Ini yang perlu paham. Ya, kalau kullul makna itu maksudnya ada semua makna secara keseluruhan, itu adalah hakikat dari sifat itu. Tapi aslul makna memang seperti aslul makna kita katakan adalah yaitu al-alfat mufrada al-mutlaqah al-kulliyah. Ini yang aslul makna maksudnya. Itu pendengaran tangan umpamanya. Kita bisa paham bahwa tangan ini fungsinya begitu. Mata, kita paham bahwa mata itu bisa menggunakan biasa asalnya ada untuk melihat. Ini asal makna. Kita cukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.